Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita. Menjadi pertemuan yang pertama setelah kita habis UAS. Saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk meneruskan kuliah kita. Kita masuk di mata kuliah kita yang baru, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, and Replenish. Mata kuliah baru ini semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik untuk nanti kita bisa mengerti. Sebenarnya ada hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Bagaimana kira-kira mengoptimumkan agar teman-teman bisa benar-benar tidak rugi, tidak menjadi kurang baik dari bila dibandingkan dengan kuliah offline seperti biasa bertatap muka. Dari itu perlu teman-teman ada sikap yang proaktif. Kalau teman-teman juga membiarkan semuanya berserah kepada keadaan seperti ini, tentu nanti ketika teman-teman belajar untuk masuk di dunia kenyataan, di dunia sekuler, nanti akan menghadapi banyak kendala. Dari itu apa yang kami sampaikan, yang kami berikan seperti instruksi, tolong dijalankan dengan disiplin tinggi, bukan karena pressure atau paksaan, tapi kesadaran secara pribadi. Jadi kita akan memulai kuliah ini. Saya harapkan teman-teman mempersiapkan catatannya, mempersiapkan pulpennya sehingga ini bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama tentu sudah tahu kalau kita sudah, kalau nggak salah ini 3 mata kuliah kita sudah bertemu, jadi saya tidak perlu kasih tahu mengenai CV saya lagi seperti yang ada ini. Jadi kita masuk ke selanjutnya. Collaborative Planning, Forecasting, and Replenish. Kolaborasi, ada perencanaan, ada forecasting, ada pengumpulan. Jadi ini menjadi, sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah, kalau nggak salah, kita pernah belajar mengenai mapping. Jadi ini hampir berdekatan dengan itu. Yang menjadi materi kita di pagi ini, yang pertama atau A, ECR, Efficient Consumer Response. Yang kedua seperti mata kuliah ini dengan judul CPFR, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Ya. ECR, kita membaca sini ECR, efisien. Bagaimana membuat segala sesuatunya itu efisien. Efisien tentu berbicara di sini mengenai biaya, mengenai cost. Bagaimana membuat pengeluaran itu seoptimum, maksudnya sehemat mungkin. Jadi dengan adanya pengeluaran yang hemat, tentu itu membantu untuk penjualan yang lebih kompetitif. Kalau biaya yang kita keluarkan itu banyak, tinggi,
tentu itu nanti tidak bisa bersaing ketika kita menjual di pasaran. Jadi berbicara mengenai efisiensi. Dari segi mana aja dicoba diusahakan uh, efisiensi, penghematan. Tentu ini bisa kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, efisiensi karena semua kan sekarang melambat, ekonomi is down, everything is down, semua menurun sekarang. Walaupun dikatakan logistik itu memang masih berjalan, tapi banyak sekali juga perusahaan logistik yang menderita dengan sekarang ini. Contohnya dia punya perusahaan truk. Truknya mungkin hanya bisa berjalan. Mungkin hanya 60%, 40% lagi nganggur truknya. Itu tentu menjadi suatu kendala yang besar bagi perusahaan. Kenapa? Karena dia mungkin punya kredit di bank, tidak bisa dicicil pembayarannya. Tidak bisa membayar on time. Di satu sisi truknya yang 40% itu diem. Istilah kami jemurubak. Tidak mengerjakan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Tentu karyawan, supir yang berhubungan dengan 40% tadi menganggur. Menganggur. Melakukan PHK juga menjadi pertimbangan. Kenapa? Ya kasihan juga karyawan. Kasihan juga supir-supir itu tidak mempunyai penghasilan. Dan yang B di sini CPFR. Kolaboratif tahu ya, collaboration, planning, rencana, forecasting, estimasi, perakiraan, and replenishment, yaitu mengisi kembali, replenish, menempatkan kembali kalau ada yang ketinggalan, itu harus diganti. Kalau ada yang rusak, barang itu diganti. Itu namanya replenish. Kalau ada bawahnya pengiriman lewat laut, tujuannya contohnya ke Eropa, ternyata ada delay. Kapal delay. Sementara di sana barang tersebut harus dijual. Atau contohnya sudah mau ada toko baru, ada grand opening. Sudah dipublish ke masyarakat, ke konsumen bahwa akan ada grand opening satu toko atau satu perusahaan. Ternyata barang yang dikirim itu masih di laut karena ada delay, ada keterlambatan kapal. Mungkin karena topan, mungkin karena ada macet di pelabuhan, mungkin karena kerusakan, dan lain-lain. Nah, akhirnya untuk menyiasatinya tadi yang kita bicara, yaitu replenishment, bisa aja dikirim barang sebagian lewat udara. Tadi yang lewat laut tetap berjalan lewat laut, tapi diambil barang baru lagi dari pabrik, kirim lewat udara, agar konsumen tidak kecewa karena sudah diumumkan bahwa ada pengiriman, ada barang yang akan dijual di saat grand opening. Apa itu? Efficient Consumer Response atau ECR. Adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada jalur distribusi dan membuat semakin tanggap terhadap permintaan konsumen. Strategi mengurangi biaya. Pertama tadi kita bicara biaya di sini, apa aja yang bisa di cutting cost, dikurangi biaya, dihemat. Banyak yang bisa dihemat. Kita harus lihat mulai barang itu belum diproduksi, mungkin masih dalam bentuk bahan baku, pembelian kepada vendor atau supplier, masuk ke pabrik, diolah, dibuat menjadi barang jadi, kemudian dikeluarkan masuk ke gudang. Dari gudang nanti masuk ke pelabuhan, dari pelabuhan lewat laut terus sampai ke consignee atau pembeli, itu harus selalu dievaluasi untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikurangi biayanya. Apakah dengan kerjasama nanti akan kita pelajari di collaborative planning, forecasting, and replenish. Apakah dengan berkolaborasi dengan supplier, berkolaborasi dengan bagian tracking,
berkolaborasi dengan bagian gudang, berkolaborasi dengan bagian PPJK atau MKL yang mengerjakan proses custom clearance atau kepabeanan yang ada di pelabuhan dan lain banyak hal. Itu harus selalu dievaluasi. Istilahnya kalau bisa lewat jalan tol, kenapa kita harus lewat jalan biasa? Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Ini sebenarnya yang disebut dengan ECR itu, yaitu strategi yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan juga untuk tanggap terhadap permintaan konsumennya. Kalau tidak tanggap, ya ketinggalan. Kita tinggal. Apa yang kita bisa kita contohkan? Sekarang seperti perusahaan kamera. Ya, perusahaan kamera sekarang kan tidak berkembang, bahkan bankrupt, tutup. Kenapa? Karena setiap handphone sudah punya kamera. Nah, kita tidak tahu. Seharusnya kan harus tanggap dengan permintaan konsumen. Sekarang konsumen udah jarang yang membeli kamera Tustel karena sudah bisa di handphone. Tentu perusahaan kamera seperti Fuji, ya, 7 keliling, kan kondisi seperti ini. Karena mereka kan tutup. Nah, di sini bagaimana mereka harus tanggap? Nah, seharusnya mereka mungkin juga bisa memproduksi handphone yang ada kamera. Itu artinya tanggap. Mereka mengerti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi bukan apa yang kita butuhkan, bukan. Tentu ketika kita memenuhi kebutuhan konsumen, kita juga menjadi perusahaan yang profit. Ketika kita memberikan orang lain makan, kita secara otomatis kita juga mendapatkan sesuatu yang positif. Itu maksudnya ICR. Jadi dua tadi ya. Yang pertama mengenai biaya, tentu how to cutting, bagaimana cara mereduce, mengurangi biaya, kemudian bagaimana kita merespon terhadap permintaan konsumen. Ya, jangan kita cuek kepada konsumen. Kalau dulu dikatakan konsumen is king, ada yang berkata bahwa konsumen itu bukan hanya king lagi, bukan hanya raja, but they are the emperor. Mereka juga seperti kerajaan. Artinya you sebagai penjual seperti seorang hamba aja. Tapi ketika kamu yang bisa menjual barang dan jasa kepada konsumen, tentu konsumen memberikan feedback, yaitu dengan ya memberikan kita uang dari hasil penjualan kita. Itu maksudnya, ini perlu sekali kita mengerti, kita pahami strategi ECR ini. Jadi bagaimana kita baik merespon, proaktif, antisipatif, artinya kira-kira potensi problem ada di mana. Kalau umpamanya pengiriman dari sini, dari Jakarta ke Memphis di Amerika, pengiriman umpamanya alat-alat kebutuhan di NBA di Amerika. Mungkin kaos kaki, mungkin sepatu, mungkin bola basket, mungkin jaket, semua yang berhubungan dengan NBA, yaitu basket yang di Amerika. Kalau kita sudah tahu kompetisi, laga sudah mulai, nah diantisipasi kapan pengiriman barang yang tepat. Kapan, agar jangan terlambat, nanti kompetisi sudah dimulai, kejuaraan sudah dimulai, ternyata kita terlambat mengirim barang. Kalau terlambat ya udah nggak laku lagi, karena umpamanya ada di sana klub apa gitu, 49ers, Lakers, atau Chicago Bulls dan lain-lain. Ketika mereka bertanding, apalagi mereka bisa menjadi juara, tentu semua fashion, semua jersey bisa dikirim tepat pada waktu sehingga bisa terjual. Nah, harus diantisipasi seperti tadi saya katakan. Dilihat apakah biaya-biaya itu bisa dikurangi sehingga nanti penjualannya bagus. Tentu ketika penjualannya bagus, maksudnya harga jual, saya tidak bilang murah ya, tapi tepat gitu, konsumen masih bisa beli. Tapi kalau kita menjual terlalu mahal, sementara ada produk yang mirip dengan merek ini, merek lain yang mirip,
tentu orang akan beralih ke sana. Melihat kualitas mungkin hampir sama, dan lain-lain hampir sama, tapi harga kita lebih mahal. Tentu dia tidak mau, dia ingin pembeli yang terbaik. Semua itu melibatkan usaha kerjasama di antara mitra dagang untuk meningkatkan arus barang, informasi yang melalui jalur rantai pasokan atau supply chains, mulai dari bahan mentah sampai ke pabrik. Nah, ini tadi saya katakan, mulai dari supplier sampai ke pabrik. Kalau perlu ketika didistribusikan sampai ke end customer atau customer akhir yang disebut di sini dengan retail sampai akhirnya ke tangan konsumen ya. Jadi ini perlu sekali untuk diperhatikan dengan baik. Tujuannya tadi untuk efisiensi, untuk memberikan yang terbaik, harga yang terbaik, dan juga kualitas yang terbaik kepada konsumen. Dalam bahasa Inggris disebut Efficient Consumer Response atau ECR, is a supply chain management strategy which attempts to address the inefficiency. Tadi dalam bahasa Indonesia disebut penghematan atau efisien that have led to excessive inventory and unnecessary costs at all level within the grocery industry supply chains. Kalau dulu saya nggak tahu apakah udah pernah belajar dari mata kuliah Lean Six Sigma, itu hampir sama sebenarnya. Saya tulis ini, Lean Six Sigma is a method that relies on a collaborative team effort to improve performance by systematically removing waste and reducing variation. It combines lean manufacturing or lean enterprise and Six Sigma to eliminate the 8 kinds of waste. Ini untuk menghindarkan kesia-siaan dalam proses. Kadang-kadang kan ada diambil dari supplier, masih disimpan di gudang dulu, baru dibawa ke bagian produksi. Apakah mungkin dibuat untuk menghilangkan kesia-siaan, ketidakperluan? Jadi dari supplier tidak perlu lagi masuk ke gudang, udah truk langsung menuju ke bagian produksi. Berarti udah dipotong kan satu, tidak sempat disimpan di gudang, tapi sudah dipotong itu. Setelah itu langsung produksi. Berarti waktu pengiriman ke gudang, waktu dari gudang ke bagian mesin, dan juga biaya di gudang kan itu tidak perlu lagi. Itu maksudnya di sini dengan Lean Six Sigma. Oke. What is efficient consumer response? Ada 3 bagian ditulis sini. Optimal response to the customer. Ya. Apa yang diinginkan customer? Kita harus merespon dengan optimal. Maksudnya dari segi waktu, ketika kita melakukan distribusi, ketika kita melakukan pengiriman, bagaimana waktunya? Harus on time. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, mungkin gudangnya masih penuh. Jadi tidak sempat. Jadi harus tepat waktu. Jangan lambat. Jangan barangnya kurang. Pesan 1.500 box, yang datang 5.100 box, malah lebih. Jadi nggak bisa. Dipesan umpamanya 554 package, yang datang 545 package. Hal-hal yang sepele seperti ini kadang-kadang membuat customer kecewa. Dari itu harus optimum merespon. Senang gitu loh. Sama kalau kamu di WA, kamu WA orang, temanmu, sahabatmu, atau pasanganmu, tidak ada respon. Kesel, tidak tahu. Ini orang udah sampai di mana. Ini orang kenapa? Ada terjadi apa-apa. Ini orang sama siapa?
Kemudian continuous efficiency for the customer. Maksudnya sini continuous efficiency secara terus-menerus bertindak secara efisien, secara hemat, tidak boros, tidak asal membeli. Maksudnya di sini main terabas istilahnya, tidak umpamanya kebanyakan karyawan, tapi optimum, tapi tidak kurang. Umpamanya untuk mengerjakan suatu proyek, apakah berapa orang dibutuhkan di sana? 15 orang? Ternyata ketika dikurangi 3 orang, masih jalan. Cuma 12 bisa ternyata. Padahal kelihatan ketika orangnya ada 15, kelihatan sibuk semua. Dikurangi 3 orang, malah bisa juga. That is means efficiency. Continuous efficiency. Jadi semua secara continue. Kan kadang-kadang kita ada yang tidak continue. Maksudnya gini, oke lah ketika didengungkan oleh manajemen bahwa kita harus cutting cost. Kenapa? Kemarin untuk custom clearance sampai ada 10 orang yang mengerjakan. Terlalu banyak. Bagaimana kalau dikurangi jadi 7 orang? Nah, setelah dikurangi 7 orang, ternyata bisa. Tapi lama-lama tanpa sadar, yang 7 ini mungkin minta bantuan dari yang 3 tadi, untuk bantuin, lama-lama yang kerjakan tetap 10. Itu maksudnya berarti tidak konsisten untuk continuous efficiency for the customer. Kemudian, efficiency and reactivity for the customer. Jadi maksudnya di sini harus kita reaktif memberikan jawaban. Kita harus proaktif mengantisipasi segala persoalan yang mungkin terjadi. Dari itu ketika kita membuat SOP, standar operational procedure, di situ udah bilang, kalau ini terjadi, apa yang menjadi second option, pilihan kedua. Umpamanya, kamu mau ke Bali, rencana mau naik pesawat, ya kan? Ternyata dengan adanya COVID-19, Bali ditutup, bandaranya ditutup. Apa second option? Kamu harus tetap ke Bali, mungkin bisa lewat darat. Seperti itu maksudnya. Ada alternatif kedua. Tidak mentok, udahlah, terserah. Tidak bisa lagi, nggak ada. Bagi bisnis itu tidak ada istilah tidak bisa. Orang lain bisa, kita harus bisa. Sama di kuliah ini. Ketika temanmu ternyata bisa, kamu tidak bisa. That is the big question. Kenapa mereka bisa? Kamu tidak bisa. Sama-sama kok punya waktu 1 hari, 1 malam, 24 jam. Kamu punya waktu segitu, temanmu juga punya waktu segitu. Jadi, kalau kita berpikir, kita memberikan suatu inovasi, kita mencari jalan, pasti bisa ditemukan. Itu maksudnya. Jadi kita reaktif. Maksudnya reaktif sih dinamis, tidak kaku terhadap permintaan konsumen. Tapi kadang-kadang memang konsumen juga ada juga sih yang apa yang saya bilang terlalu gitu, keterlaluan. Terlalu banyak, khususnya konsumen-konsumen yang besar, karena dia berpikir bahwa saya customer yang besar, you have to give your best service yang terbaik buat saya. Kalau tidak, saya kabur, cari yang lain. Wah, kalau udah kabur, itu kan sangat merugikan. Kenapa? Umpamanya mengerjakan suatu global customer, saya bilang tadi seperti untuk NBA yang namanya starter corporation. Kalau sampai dia kabur, padahal kita udah ada 25 orang karyawan yang mengerjakan itu. Kalau starter corporation nggak mau menggunakan kita lagi, berarti yang 25 orang ini nggak kerja.
Kalau ini nggak kerja, nggak ada bisnis, berarti perusahaan rugi. Bayar karyawan kan tidak gratis. We have to pay. Kita harus membayar mereka punya salary, gajinya. PHK kan tidak gampang juga. Kita juga harus punya rasa kemanusiaan, khususnya di kondisi seperti sekarang ini. So, harus ada reaktif, responsif, harus ada di dalam hati kita untuk melayani. Tahu orang melayani? Melayani itu bukan tangan di atas, tapi tangan di bawah. So, kita layani dia, kita berikan servis, artinya dia akan memberikan uangnya juga ke kita. Karena dia membeli produk kita. Di sini ada strategic position dari ACR, ada canal domination, ada antagonist relationship, ada traditional distribution. Kalau di traditional distribution kan biasanya kan tidak ada pesaing. Namanya juga umpamanya di kampung gitu ya. Hanya dia yang jual suka-sukanya aja. Mau servismu jelek, mau hargamu tinggi, seperti monopoli, tidak ada yang menjadi kompetitor, ya suka-sukanya membuat harga. Sekarang apa contohnya ini? Ya mungkin bisa katakan barang-barang seperti ini mungkin di Indonesia yang monopoli apa? Listrik, ya, BBM, air, kan monopoli sama pemerintah. Mau dinaikkan, memang paling kita demo, tapi kalau dia nggak mau turunkan, untung pemerintah tidak suka-sukanya. Tapi coba kalau pribadi, seperti zaman dulu, zaman dulu lah, sebelum peradaban modern, ya yang punya raja terserah dia. Kalau enggak, kita dihukum. Menurut saya sih, jadi ini strategik, ada disebut dengan canal domination, antagonist relationship, atau hypermarket. Kalau hypermarket tahu sendiri kan, hypermarket yang besar-besar itu. Oke, kemudian toward increasing some antagonist practice. Yang tadi, salah satu yang strateginya itu antagonist relationship. Di sini diberikan penjelasan economic recession. Maksudnya seperti saat ini katanya dunia, bukan hanya Indonesia, tapi dunia menuju ke resesi. Jadi karena menuju keterpurukan ekonomi yang disebabkan pandemi sekarang kan semua berefek. Pabrik kalau tutup, kenapa tutup? Ya laku, jualnya tidak laku. Ketika dia tutup, berarti dia tidak membeli bahan baku. Pabrik bahan bakunya juga bisa tutup. Ketika dia tutup, tentu dia nggak ada tracking, tidak perlu deliver kargo dari gudang, berarti perusahaan truk tutup juga. Ketika tutup pabrik ini, tentu dia tidak perlu menyimpan barang di gudang karena tidak ada yang beli. Berarti perusahaan gudang tutup. Ketika dia tutup, tentu dia tidak perlu lagi melakukan proses kepabeanan, orang nggak ada ekspor, nggak ada impor, berarti bagian PPJK tutup. So, satu saja yang bermasalah itu menjadi multi efek. Itu sama dengan kehidupan ini. Ketika satu orang aja membuat kesalahan atas bumi, atas sesama manusia, that is multi efek. Mungkin kita hanya berpikir, pamannya melukai satu orang gitu, tapi bisa aja dendamnya, bisa aja yang menonton itu juga terpengaruh, ternyata bisa melukai orang lain. Jadi ketika kita lakukan ketidakadilan, itu sebenarnya perusakan terhadap sekitarnya. Banyak efek yang akan didapatkan. Kemudian ada consumer behavior change. Ya. Pasti pembeli itu juga berubah.
Ya, selera kita juga berubah. Dulu mungkin model baju yang kita beli, model apa, warna apa, merek apa, terus kualitas apa. Terus ketika makin besar kita berubah, makin tua kita berubah. Ya. Kemudian modification of force report, report, modifikasi ya perlu kita menyesuaikan diri, memodifikasi. Ya, jangan seperti di Jakarta yang melarang pemakaian plastik, so we have to do something. Apakah barang kita nggak bungkus, tetap aja dibungkus mungkin, tapi menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan. Itu bagus. Hard because discount progression. Apakah perlu memberikan diskon, hand discount progression. Pemotongan harga sekarang banyak kan? Online juga banyak harga yang diskon. Kemarin waktu 17 Agustus banyak barang yang diskon. Harga 25.000 dijual jadi 17.000 karena tanggal 17 Merdeka. Harga 900.000 dibikin jadi 800.000 karena bulan 8 Agustus kita merdeka. Harga 5.500.000 dibuatnya jadi 4.545.000 atau ada 45-nya karena tahun kemerdekaan kita. Jadi salah satu sebenarnya itu salah satu bentuk promosi juga. Jadi lakukan promosi. Pura-pura buat seperti itu. Bikin, wah ini diskon. Mungkin diskon sedikit, tapi momen-momen umpamanya seperti tadi 17 Agustus bisa dibuat jadi momen. Ketika kita tulis itu entah di media, oh tanggal 17 Agustus 2020 kami menjual barang ini harganya 17.000 yang biasanya 25.000. Tentu itu sesuatu yang menarik menghubungkannya. Ya. Kemudian ada unoptimized distribution network, coexistence of two logistic network. Ada yang dari factory pertama ya sampai ke retail shops atau pengecer. Yang kedua juga seperti itu dari factory. Yang pertama factory supplier ini tadi sebenarnya udah saya agak singgung dikit ya. Distributor. Jadi ada dua gudang di sini kan lihat tuh ada dua gudang dari sini. Tapi kalau dari sini udah makanya memang few cases of mixed warehouse supplier distribution. Jadi gudang yang tadi distributor ini sama supplier disatukan gitu loh. Mereka menyewa gudang bersama-sama. Makanya ketika ada proyek besar, khususnya customer besar, itu sebelum memulai eksekusi, kan kita buat dulu SOP-nya. Ketika itu tentu tuh meeting, banyak dulu meeting. Meeting itu bukan hanya customer dengan customer kita. Kami udah sering Adidas waktu kami mengandalkan Adidas. Kami meeting, itu pabrik yang ada 28 pabrik itu dikumpulkan satu tempat. Terus vendor-vendor kami sebagai logistik dikumpulkan juga bersama-sama. Nanti bagian gudang juga dikumpulkan. Nanti bagian PPJK dikumpulkan. Nah, dibuat satu seperti kesepakatan bersama. Tujuannya apa? Seperti tadi di sini. Kalau bisa gudang supplier dengan gudang distributor digabung, kenapa tidak gitu di satu tempat? Berarti tidak perlu ada tracking lagi dari gudang yang ada di sini supplier warehouse ke distributor warehouse karena sudah digabung gitu. Umpamanya ketika ada seorang PPJK mau ngurus dokumen ke pelabuhan, dia punya dokumen mungkin ada 5 gitu, dia kerjakan sendirian. Ternyata ada dokumen yang lain yang masih bisa dia bawa sama dia. Nah, digabungannya jadi 7 gitu, dia bawa. Itu kan menjadi suatu efisiensi. Tracking contohnya, ada pengiriman gudang MKT yang ada di Marunda. Di tracking ini kan contohnya kalau diesel gitu ya, CGD atau CDA yang ban double CGD. Nah, kan kalau cuma 0, sekian kubik menggunakan CDE, paling CDE itu bisa bawanya 6 kubik. Itu cuma punya 0, sekian kubik. Nah, ternyata barang sampahnya ada lagi 1 kubik. Nah, kan bisa digabung di satu truk sama-sama berangkat ke MKT. Contohnya seperti itu. Jadi itu menjadi penghematan dalam distribusi. Ya. Jadi itu yang perlu penghematan, efisiensi. Jangan malu efisiensi. Dibilang kamu pelit ya nggak apa-apa. Biasa itu.
Seperti siapa yang mengatakan itu? Jack Ma. Kamu ditolak, kamu diketawain, biasa aja. Ketawaan biasa. Semua juga orang ketawa. Kamu tidak sukses, ketawa. Kamu sukses juga diketawain, malah ya dia. So, jangan. Semua orang begitu kok. Banyak orang yang selalu ingin dikatakan. Oke, kemudian ini kalau tadi udah strategi, udah ya. Yang di bawahnya, semua itu melibatkan usaha kerjasama antara mitra dagang untuk meningkatkan arus barang informasi yang melalui jalur rantai pasokan supply chain, mulai dari bahan mentah sampai ke pabrik, lalu distribusikan. Oke, ini kita sampai ke tangannya si konsumen. Oke, kita lanjut dulu ya. Efficient consumer response, tren umum dari ACR tadi kan kita selalu ya, bagaimana how to respond to the customer, bagaimana respon kita terhadap customer. Ini perubahan sikap ya, ini perlu sekali perubahan sikap, perubahan mental, mentality change. Ini sangat perlu bagi kita sebagai yang melayani, sebagai pemberi jasa. Ini perlu sekali. Jangan mental kita mental feodal, mental kita mental seperti penguasa, enggak. Tapi mental kita itu mental melayani, bukan mental seperti seorang budak, bukan. Tapi sikap mental itu, mental untuk melayani itu harusnya rendah hati, terus responsif, terus kalau ditanya jangan marah, gitu kan. Kita kadang-kadang udah salah aja masih marah, apalagi benar kan gitu. Jadi ada sikap mental nih. Jangan terlalu ego gitu. Buat apa ya ego tapi nggak menghasilkan duit ya? Buat apa kamu ngeyel gitu terhadap sesuatu yang kamu pikir benar, padahal habis energimu, habis waktumu, habis semua kata-katamu untuk mendebat seseorang yang tidak perlu mungkin di Facebookmu, di tempat lain. So we have to change our mentality. Harus kita merubah mental kita untuk dapat melayani customer yang baik. Yang kedua, perubahan dimulai dari top management. Dari atas dulu, makanya ada istilah top down, dari atas ke bawah. Ya, perubahan itu dari atas ke bawah. Kemudian biasanya makanya dibilang kalau orang mandi itu kan bersih dulu kepala, sabun umpamanya, pakai sampah apa semua, dari atas dulu baru bersih sampai ke bawah. Kalau dari atas busuk, di bawah juga susah untuk memperbaiki kebusukan. Jadi satu negara perlu presiden itu yang bersih, yang jujur, yang tidak korupsi, yang tidak neko-neko. Nah, semua ke bawahnya. Kalau presidennya masuk sama dengan ikan ya, kalau kepalanya sudah busuk, terus kita nggak potong, nanti badannya, ekornya juga cepat busuk. Tapi ketika kepalanya dia busuk langsung dipotong itu warnanya lumayan masih sama dengan apel juga katanya kan. Apel satu keranjang. Kalau ada yang busuk satu, itu nggak dikeluarkan dari keranjang itu. Apel itu akan mempengaruhi yang lain untuk busuk cepat. Tapi ketika ada yang busuk satu langsung keluarkan, nah apel yang lain itu masih aman lebih lama. Kemudian mengoptimalkan alur materialnya. Selalu berpikir apa sih alur yang terbaik gitu. Apa alur yang terbaik? Jadi kalau bisa alur yang terbaik, jangan selalu karena kebiasaan, biasanya kan begini, dulu kan begini, pokoknya kan begini. Wah, jangan. Oh, you kreatif, you think. Aku salut juga dengan Jack Ma itu dibilang, saya jalan, saya berpikir, saya jogging, saya berpikir, saya duduk, saya berpikir, saya di ruangan, saya berpikir. So I use my brain, dia menggunakan otaknya setiap saat. Oke, ada penerapan SCR di 4 bidang. Promosi produknya, promosi tahu kan? Pengembangan produk baru, ya bagaimana jangan sampai produk kita itu ketinggalan zaman. Seperti tadi, produk kamera udah ketinggalan zaman, udah diganti oleh handphone gitu kan. Terus jenisnya, ya jangan hanya satu-satu. Jadi banyak pilihan bagi customer, ya jangan kaku dengan satu model, satu jenis, tapi kalau bisa variatif gitu. Itu makanya ketika jarang orang pergi umpamanya beli baju hanya di toko jeans, khusus jeans gitu.
Males dia kan, cuma jeans. Kalau dia butuh yang lain nggak ada. Nah, ketika dia pergi ke mall, there are many choice di sana, banyak pilihan ya. Itu yang perlu. Kemudian penambahan atau penggantian, bagaimana mengoptimalkan waktu pengiriman dan biaya pengiriman. Kemudian perangkat PCR. Ini ada beberapa, ada 6. Ada satu, order secara otomatis dan penggunaan barcode. Ini kan barcode ini udah otomatis ya. Sekarang kan kita nggak perlu umpamanya seperti yang sepele masuk ke Alfa, Indomaret. Ketika kamu bawa suatu barang ke kasir, dia nggak mungkin berapa harganya gitu langsung itu namanya barcode. Sambil logistik juga ketika kita barang masuk ke gudang di scan in barcode-nya, customer yang ada di Atlanta sana dia tahu, oh barang ini udah masuk di gudang di origin. Oh barang ini udah keluar dari pelabuhan. Itu tahu itu. Terus ada ADI atau Electronic Data Interchange. Ya ini itu seperti di sini untuk PEB, pemberitahuan ekspor barang dengan bea cukai itu tidak perlu lagi umpamanya kita bawa apa oh, apa namanya itu hard copy aslinya ke bea cukai tapi lewat sistem yang disebut dengan ADI. Ketika PPJK nanti pencet kirim langsung bea cukai terima sip, itu semua kan online, habis terima diperiksa bea cukai kirim lagi sip, oke sudah setuju bisa berangkat seperti itu. Kalau dulu kan nggak gitu, kita buat, kita print, kita berangkat ke bea cukai, bea cukainya lagi makan siang. Kita datang lagi, lagi sembahyang. Kita datang lagi, lagi meeting. Kita datang lagi, lagi ada panggilan dari kantor pusat. Kita datang lagi, lagi ke luar daerah. Buset dah. Itu berputar-putar dan selama. Tapi dengan EDI ini lebih cepat. Cross docking, Anda tahu ya bagaimana cross docking ini. Itu barang yang tidak sempat masuk ke gudang, tapi ketika keluar dari kontainer, masukkan langsung ke kontainer lain, langsung berangkatkan. Atau keluar dari kontainer, masukkan langsung ke truk, langsung berangkat. Jadi nggak perlu lagi keluar dari kontainer, masuk ke gudang dulu, pakai forklift dulu, susun lagi di gudang, nanti keluarin lagi di pintu, habis itu baru masuk kontainer, baru banget itu memakan waktunya. Cross docking ini perlu juga, tapi bergerak cepat. Kontainer impor umpamanya dari Melbourne datang dari Australia, sampai di gudang. Jangan sampai kontainer yang selanjutnya untuk domestik umpamanya ke Pontianak, tidak datang lama gitu. Nah itu ya. Kemudian ada aktivitas berdasarkan biaya, kategori manajemen, kemudian penambahan atau penggantian secara bersinambungan. Oke, kelebihannya apa sih ACR ini? Mengurangi stok level ya, maksudnya di gudang, jangan terlalu banyak stok, ya, mengurangi kekurangan stok. Kemudian meningkatkan fungsi customer service ya, CS ya, customer service yang berhubungan dengan customer itu harus benar-benar bisa mengerti siapa customernya, bagaimana sifatnya. Ada yang galak, ada yang nggak bisa diatasin, ada yang diam-diam tapi menusuk, ada seperti itu, ada juga. Tapi ada yang baik, ada yang sangat baik. Ketika kau bertemu dengan customer yang sangat baik personnya, kamu kemana aja dicari. Kalau kamu pindah dari perusahaan itu, dia ikut pindah juga, tidak menggunakan logistik itu. Itu ada customer yang setia seperti itu. Dia malas berhubungan dengan orang lain, dia berhubungan dengan kamu aja. Dia happy dengan service kamu, dia suka kamu lagi. Dia tidur-tiduran kamu yang kerja, gitu kan, dapat duit gitu. Meningkatkan pengetahuan ini sangat perlu, meningkatkan pengetahuan. Kemudian mengoptimalkan muatan dalam truk, ya, mengoptimalkan muatan dalam truk itu yang tadi saya ceritain, mengurangi biaya administrasi, ya, jangan sampai ada salah pengiriman barang sampai 2 kali itu berarti biaya, meningkatkan manajemen inventory dan turnover produk, kemudian meningkatkan kesegaran dan kualitas produk, menghilangkan pekerjaan yang tidak menambah nilai, ya. Kalau nggak ada menambah nilai buat apa gitu, buat apa harus masuk gudang dulu, baru masuk ke bagian produksi, meningkatkan jenis produk. Kemudian oke ini CFR, saya karena di pertemuan pertama kita, saya minta tolong nanti ini dibaca aja di rumah, ya dibaca. Nanti di akhir ini akan ada tugas, saya tidak terlalu push di hari pertama ini. Nanti ya setelah
Ini buatkan secara singkat 3 hal penting dari materi pertemuan pertama ini. Setelah itu nanti dikirim di WA. Sekali lagi, tolong uh, ditulis dengan baik satu agar maksud saya di sini nanti ditulis tulisannya yang bagus ya, jangan asal ditulis saja gitu. Asal tulisannya dibuat-buat, tapi yang bagus. Setelah itu di buku catatanmu tulis ini, kamu buat secara singkat. Ya menurut kamu yang mana yang urgent-urgent? Karena dengan menulis itu nanti kamu bisa menangkap bagiannya di stabilo, ditandai mana yang perlu dibuat tanggal berapa. Kemudian nanti sebelum jam mungkin 1 jam lah, 1 jam setelah habis kuliah kita udah bisa di WA ke saya. Baik, demikian pertemuan kita, pertemuan pertama. Saya harapkan semangat, sekali lagi semangat, dan jaga kesehatan, pakai masker, cuek aja. Jangan dengan orang lain yang berkata, alah jangan lebay, jangan seperti itu. Jaga jarak, nggak usah salaman, nggak apa-apa orang tersinggung juga karena nggak salam, karena ini kondisi yang yang tidak begitu baik, jadi tolong perhatikan dengan baik-baik kesehatanmu. Jangan juga temanmu kena gara-gara kita tidak peduli. Kita nggak ingin pamannya melihat teman kita tergeletak di rumah sakit bisa sampai sebulan gara-gara COVID ini, atau keluarga kita. Siapa saja peduli ya, seperti tadi, kalau ada seseorang yang membuat kesalahan itu menjadi multi efek. Baik, terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.